Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, pada malam yang berbahagia ini kita akan memulai kajian setelah Idul Fitri, kajian tasawuf, kitab Mukasyafatul Qulub seperti biasa, bab yang ke-23 tentang silaturahmi dan hak-hak kedua orang tua. Silaturahmi para jamaah adalah merupakan ibadah yang senantiasa selalu dilakukan oleh kaum muslimin, terlebih-lebih di hari Idul Fitri, yaitu menyambung hubungan kekerabatan antara sesama kaum muslim, sehingga setiap Idul Fitri pasti orang-orang muslim mendatangi saudara-saudaranya untuk menyambung hubungan kekerabatan. Inilah silaturahmi. Tidak akan sempurna ibadah kita kepada Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan apabila tidak kita lanjutkan dengan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Karena hidup ini mempunyai dua kewajiban, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala dan memperbaiki hubungan dengan manusia, dengan sesama makhluk, dengan terutama manusia. Maka Allah mengatakan, "Duribat alaikumud dillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Akan ditimpakan terhadap kalian kehinaan dimanapun kalian berada, kecuali dengan dua hubungan, yaitu hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Jadi baru kita menjadi orang yang mulia apabila mampu memperbaiki hubungan dengan Allah yang telah kita perbaiki di dalam bulan suci Ramadan, dan memperbaiki hubungan dengan manusia, yaitu pada saat kita berhari raya Idul Fitri. Nah, makanya penting. Dasar tentang silaturahmi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang dikutip oleh Imam Ghazali, yaitu surah An-Nisa ayat pertama, di mana Allah mengatakan, wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham, dan takutlah kalian akan Allah, alladzi tasaaluna bihi, zat yang kalian saling meminta dengan nama Allah, wal arham, dan sambunglah silaturahmi. Jadi dalam ayatnya para jamaah, Allah menekankan dua perkara. Takut kepada Allah, artinya beribadah kepada Allah, menjauhkan maksiat, menjaga diri kita agar tidak disentuh oleh api neraka. Di samping itu juga kita diperintahkan oleh Allah wal arham, menyambung silaturahmi, perintah Allah. Nah, makna wal arham, wattaqu arhama antaqta'uha. Nah, jadi Allah memerintahkan kita untuk takut memutus hubungan silaturahmi. Jadi harus takut kita memutus hubungan silaturahmi, karena Allah melarang. Yang diperintahkan adalah menyambung, bukan memutus. Maka takutlah memutus hubungan silaturahmi. Di dalam ayat yang lain, surah Muhammad ayat 22 sampai 23, Allah berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum
Ulaika alladzi la'anahumullah fa'asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah sekiranya kalian berkuasa, kata Allah, kalian akan melakukan kerusakan di muka bumi dan akan kalian putuskan hubungan silaturahmi kalian. Ulaika, mereka itu, kata Allah, adalah orang-orang yang melaknat akan mereka oleh Allah. Maka Allah fa'asammahum, maka Allah tulikan mereka itu, wa a'ma absarahum, dan Allah butakan penglihatan mereka. Di dalam ayat ini, para jamaah, Allah memberikan ancaman. Kalau ayat pertama tadi Allah hanya memerintahkan untuk bersilaturahmi, di dalam ayat ini Allah memberi ancaman terhadap orang yang memutus tali silaturahmi. Nah, ancamannya la'anahumullah, dilaknat oleh Allah. Jadi orang-orang yang memutuskan silaturahmi, mereka pasti mendapatkan laknat Allah. Kemudian selain dilaknat, pendengaran mereka ditulikan oleh Allah. Artinya mereka tidak lagi bisa mendengar nasihat, tidak bisa lagi mendengar petunjuk. Selain itu, penglihatan mereka dibutakan oleh Allah. Artinya mata mereka tidak bisa lagi melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat besar ancaman Allah bagi orang yang memutus tali silaturahmi. Nah, di sini, di dalam ayat ini, surah Muhammad ini, Allah memperkirakan, artinya Allah menyebutkan bahwa salah satu bentuk memutuskan silaturahmi yaitu saat diberikan kekuasaan oleh Allah. Ini biasa tanging para jamaah. Di saat seseorang terpilih menjadi pemimpin. In tawallaitum, kata Allah, jika kalian berkuasa, leh pemilu, leh pemilihan, pemilu, pilkada, pupil syi, pemilihan gesyi, muncullah seorang jadi pemimpin. Nah, orang yang muncul jadi pemimpin itu tentu punya lawan politik, artinya pasangan lain atau orang lain yang mencalonkan. Orang lain tentu juga punya kelompok, punya tim ses, punya pengikut, punya pemilih. Nah, sehingga orang-orang yang berkuasa kemudian setelah mereka berkuasa memutuskan tali silaturahmi dengan orang-orang lain, artinya dengan orang yang tadi menjadi lawan politik dia, dengan orang yang tadi menjadi tim ses lawan politiknya, dengan orang yang tadi menjadi pemilih lawan politiknya, akan mendapatkan ancaman dari Allah, la'anahumullah, dilaknat oleh Allah. Jadi menyotan pemimpin je nana sotam, tapi menyoka je ke pemimpin, getanya kon pemimpin urung pilih teman-teman. Getanya kon pemimpin tim ses teman-teman. Kon pemimpin pengikut teman-teman. Tapi getanya pemimpin seluruh wilayah yang getanya kuasai. Apakah mereka memilih getanya atau tidak memilih semuanya rakyat getanya? Tidak boleh memutus silaturahmi. Yang menyona kelompok-kelompoknya kelompok lung, jih kelompok awalain, artinya sudah memutuskan silaturahmi. Maka hati-hati terhadap laknat Allah. Akan Allah butakan di dalam memimpin. Hana duhle toh yang God di dalam memimpin. Akan Allah tulikan di dalam memimpin. Hana liduh dah dengar toh nasihat yang God di dalam memimpin. Nyan ancaman Allah kepada orang-orang yang diberikan kekuasaan, kemudian berbuat kerusakan dan memutuskan silaturahmi di dalam memimpin. Kemudian dalam ayat yang lain, surah Al-Baqarah ayat 27, Allah berfirman, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun.
Orang-orang yang meruntuhkan janji Allah setelah mengikat perjanjian. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan memutuskan mereka apa yang Allah perintahkan dengannya bahwa menyambungkan ia. Wa yufsiduna fil ard, dan melakukan kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka adalah orang-orang yang merugi. Jadi para jamaah, dalam ayatnya nalhe kelompok urang atau 3 jenis orang yang disebutkan oleh Allah sebagai khasirun, orang yang merugi. Khasirat dunia wal akhirah, rugi di dunia, lebih-lebih rugi lagi di akhirat. Yang pertama, yang quduna ahdallah mim ba'di mitsaqih. Orang-orang yang menyalahi, memutuskan atau mengingkari perjanjian yang telah dia lakukan dengan Allah. Jadi menyotabut tafsir tanging asbabun nuzul ayatnya berkaitan dengan orang Yahudi. Mana orang Yahudi sudah berjanji menyembah Allah, tapi kemudian menyembah yang lain. Berkaitan dengan orang Yahudi. Tapi apabila tanging secara umum, getanya mandum berjanji dengan Allah. Di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam alam roh, alam dzurriyyat urajih, pernah Allah keluarkan getanya dari tulang sulbi Nabi Adam mandum. Lagi ranti tubit sambung dari sulbi urang syik masing-masing. Yang semuanya tubit dari sulbi Nabi Adam. Min duhurihim, kata Allah. Setelah Allah keluarkan getanya dalam bentuk dzurriyah, artinya Allah persaksikan, alastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku Tuhan kalian? Semua kita mengatakan qalu bala syahidna. Mandum da begahnya kamu ikhtati. Semua mengakui, berjanji kepada Allah artinya bahwa Allah adalah Tuhan. Maka dikala getanya sudah mengakui Allah sebagai Tuhan dalam alam dzurriyah, dikala dilahirkan kita masih dalam perjanjian tersebut sehingga disebut fitrah suci. Anak kafir la murung madalahi. Sekalipun lahir dalam rahim orang kafir tapi belum kafir. Karena kamu mengakui Allah sebagai Tuhan. Kemudian baru dia ke kafir. Maka dalam hadis lain gekeun li Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua yang dilahirkan fitrah. Siapa yang membuat dia berubah, berpaling dari fitrah tersebut, fa abawaihi. Pertama orang tuanya. Inan pun berubah. Bisa membuat menjadi Yahudi, bisa membuat menjadi Nasrani, bisa membuat menjadi Majusi. Inan berubah pun ligdanyo lam ringkup rumah tangga ada. Ban lahi lang rahim ma ada. Pokoknya mak ada biasa main TikTok, main TikTok. Kaku hitanya ban lahir kag TikTok kaju malam tu. Engkau berubah lajunya. Kamu perangui Yahudi. Biasa pu danyo. Ban lahir delik danyo lam rumah lam rahim mak ada. Pokoknya biasa mak danyo meslawut. Bun. Ban lahir kon lik danyo ka langsung laju dadoh meslawut. Berarti berubah terus istiqamah kita dalam fitrah, dalam suci. Maka pengaruh urang tuha, terutama mak. Kagekeun li Rasulullah, al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi kita anak-anaknya. Ni pula ada pun nyan gure pun ayo mak ada. Maka menyogot mak, gotlah anak, menyobruk mak menjadi bruklah anak. Maka harus hati-hati. Nyan, orang-orang yang merubah perjanjian dengan Allah, yang menyalahi janji dengan Allah, maka akan menjadi orang yang rugi di akhirat. Yang kedua, orang yang memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambung, yaitu silaturahmi, kekerabatan. Allah perintahkan menyambung silaturahmi, menyambung kekerabatan. Orang-orang yang memutus, mereka akan menjadi orang yang rugi di akhirat. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannah qati. Riwayat Syekhani Bukhari Muslim.
Tidak akan masuk surga, qat'i, pemutus. Arti pemutus apa? Pemutus silaturahmi. Tidak akan masuk surga. Rugi kalau tidak masuk surga. Sembayang na, puasa na, ujak turing masjid. Tapi ngapa gahan pah? Atau ngencuda gahan pah. Dengan adik kakak tidak baik hubungan silaturahmi. La yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga. Rugi enggak? Rugi. Bertahun-tahun puasa, bertahun-tahun salat, bertahun-tahun ikut majelis pengajian, tapi memutuskan silaturahmi, tidak masuk surga. Rugi. Kemudian orang yang merugi, kata Allah yang lain, wa yufsiduna fil ardh. Orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Kerusakan ini banyak tafsirnya. Di antara ditafsirkan melakukan kerusakan adalah kerusakan iman, yaitu syirkum billah. Ini kerusakan yang paling besar. Kerusakan yang paling besar adalah berlaku syirik kepada Allah. Jadi tidak beriman kepada Allah atau menyekutukan Allah dengan yang lain adalah kerusakan yang paling besar, merugi di akhirat kelak. Juga bermakna yufsiduna fil ardh yasuddun nas, menghalangi manusia anil huda, daripada petunjuk. Kita jadi orang-orang yang sering menghalangi orang lain untuk ikut kebenaran. Fasilitator kemaksiatan katanya, fasilitator kekufuran katanya. Asai udip katanya, udip kekufuran. Asai hadir katanya, hadir maksiat. Nyan juga orang merugi. Yufsiduna fil ardh. Atau bisa ditafsirkan yufsiduna fil ardh seperti firman Allah dalam surah Al-Rum, membuat kerusakan di permukaan bumi dengan mengganggu atau merubah ekosistem alam, ya kan? Bak tempat yang seharusnya bak kaya, kata pu gundul dia, kata cukup dia pu botak lagi oleh dia, merusak bumi. Bak yang tempat seharusnya inan mengalir kata ada oleh dia, ya kan? Ya pegang rumah dia tuh nyan, merusak, yufsiduna fil ardh. Nanti di akhirat akan menjadi orang yang rugi. Jadi yufsiduna fil ardh nyo banyak sekali tafsirnya para jemaah. Jadi le macam urang nyan akan rugo di akhirat gepegah oleh Allah taala. Wa akhraja Syekhani an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua orang syekh yaitu Bukhari dan Muslim mengeluarkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, di mana Abi Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala khalaqa khalq idza faragha minhum qamat rahmu. Faqalat hadza maqamul a'idi bik minal qati'ah." Qal, "Na'am. Ama taradina an asala man wasalaka wa aqta'a man qata'aka." Qalat bala. Qala fadzaka laka. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'u ma tayassara in syi'tum. Fahal asaitum in tawallaitum an tafsudu fil ardh wa taqta'u wa tuqatti'u arhamakum. Ulaika alladziina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum." Innallaha ta'ala khalaqa khalqa, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah manakala telah menciptakan seluruh makhluk. Semua makhluk sudah diciptakan oleh Allah. Idza faragha minhum, apabila sudah selesai semua penciptaan makhluk, qamat rahmu, rahim berdiri, kata Allah, bangun rahim. Faqalat, maka rahim itu berkata, hadza maqamul aidi bika minal qati'ah. Ini adalah tempat kembali kepadamu daripada yang terputus, kata rahim. Jadi maknanya silaturahmi adalah tempat kembali kepada Allah. Qala, Allah berfirman, na'am, benar, ya.
Amataradina, apakah engkau mau, kata Allah, bahwa aku sambung orang-orang yang menyambung engkau dan aku putuskan orang-orang yang memutus engkau. Qalat, rahim itu berkata, bala, bahkan. Artinya mau. Qala fadzaka laka, maka Allah berfirman, fadzaka laka, maka itu adalah untukmu. Nah, jadi dalam hadis ini para jamaah, orang-orang yang menyambung silaturahmi maka akan disambung dengan Allah. Tapi orang-orang yang memutuskan silaturahmi maka akan diputuskan hubungannya dengan Allah. Jadi wate getanyo ta sambung silaturahmi nyan harus mukum nih getanyo bahwa kita sedang berusaha menyambung hubungan dengan Allah. Dikala getanyo memutuskan silaturahmi juga harus paham bahwa kita telah melakukan pemutusan hubungan dengan Allah. Menyoka putuh hubungan dengan Allah, jauh dari rahmat Allah. Nyan udip hanli tenang baraya. Maka urang-urang yang putus silaturahmi hidupnya selalu dihantui oleh kesalahan, dihantui oleh ketakutan, oleh keresahan dan berbagai macam. Hanali tenang. Nyan menyoka tak putuh kalau silaturahmi. Menurut Tirmidzi, hadis ini adalah hadis hasan sahih. Sedangkan menurut Ibnu Majah dan Hakim, hadis ini sahih isnad. Dari segi sanad, hadis ini sahih. Matan tidak disebutkan. Kemudian dalam hadis yang lain diambil dari Abi Bakar radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min dzambin ajdar ay ahaqqu ay ya'jila Allahu li sahibihi 'uqubah fid dunya ma yudakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Rasulullah mengatakan tidak ada daripada dosa ajdar yang lebih disegerakan. Artinya apa? Yang lebih berhak untuk disegerakan oleh Allah bagi pelakunya siksaan di dunia selain apa yang telah ditetapkan, disimpan baginya di akhirat. Daripada dosa yang pertama bagi melakukan pelacuran. Yang kedua qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahmi. Maknanya dua dosa ini, melacur dan memutuskan silaturahmi, adalah dosa yang siksaannya disegerakan oleh Allah di dunia. Di dunia kon naju gebi balatan li Allah, gesiksa. Hana preh di akhirat. Muri ya ju dunia kon ka gesiksa li Allah, menyo dosa yang dilakukan adalah melacur dan memutus tali silaturahmi. Ka hati-hati nengok. Mampu menyoka gesegerakan di dunia hanali di akhirat. Nah, karena gepegah dalam hadis ma yudakharu lahu fil akhirah, selain yang disimpan baginya di akhirat. Akhirat tetap kekubah. Tetap nak siksa di akhirat. Tapi gebi laju di dunia. Wasyekhani, sedangkan dua syekh Bukhari Muslim mengatakan la yadkhulul jannah qati. Meriwayatkan hadis yang berbunyi tidak masuk surga orang yang memutus. Menurut Sufyan As-Suri, yakni qati'ur rahmi, memutus silaturahmi. Hantamang surga kepada Rasulullah. Menyoka ke Rasulullah hantamang surga, soib tamang. Mungkin. Ya kan? Karena Rasulullah anak musulit. Kepegah oleh Allah, la yantiku anil hawa in hiya illa wahyu yuha. Muhammad hanya pegah puhun droy, yang pegah oleh Muhammad hanya tanya wahyu yang wahyu oleh Allah. Mamanya wahyu panena salah, panena sulit betul. Jadi menyoga pegah oleh Nabi Muhammad la yadkhulul jannah qati, tidak akan masuk surga pemutus silaturahmi, pasti benar tidak akan masuk surga. Nah, nyo kira-kira yang mantang putus silaturahmi, lu sembahyang isya ya perbaiki juga silaturahmi. Takut melinggai lu sembahyang isya ande handa mong surga. Mana ndak ada sembahyang berantan. Ya. Ya.
Sama ti, nyan sesama ti kan. Arti sesamanya sesama manusia. Seorang ayah memutuskan silaturahmi dengan anak. Mengusir, melarang anaknya untuk bertamu, untuk bersilaturahmi dengan dia. Nah, iya ka benci taga. Kan? Yang dua boh dosa ayahnya. Dosa yang pertama memutuskan silaturahmi sesama manusia. Ane ohnya ke manusia ti. Ya kan? Pane kebu ane urang. Manusia arti ka gepuputuh silaturahmi dengan manusia. Yang kedua, dia telah mengajarkan kepada anaknya memutuskan silaturahmi ka gebuh contoh. Sehingga anaknya pandai nanti memutus silaturahmi dengan orang lain karena sudah dicontohkan oleh orang tua, maka double dosa ayahnya. Berat dosa ayahnya. Terlepas pukul anaknya anak durhakanya la ilham, jangan lain dosa. Masalah durhaka, masalah silaturahmi. Lagi tanya tatengong polisi, tatengongnya, tatengong pancuri. Ya cuah tatanya, tapoh, ya kan? Nyan pancuri drop polisi, tanya pi drop. Ya kan? Bala ilain ya kan? Iji podra salah, cuma cu tanya semupoh. Ada bagi tanya itu pan ka tapoh ka anak pupu, i drop dah. Ini kalau berita viral kan, i drop dah. Nah, yang menanti tanya oleh Allah. Masalah iji durhaka kepada katanya ka dosa. Masalah tanya putus silaturahmi dosa tu sih dia tanya. Jadi ya mendosa, anak pi mendosa. Ya, anak lagi mah God anaknya ni tim lagi mah. Kahana God ayah lagi yan. Bejit tanya ka ayah yang laginya. Nah. Kah. Imam Ahmad meriwayatkan dengan sanad perawi yang sikah yang terpercaya, inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamis wa lailata jumu'ah. Fala yuqbalu amalu qati'ur rahim. Hadis ngeriwayat bud Imam Ahmad dengan sanad dari orang-orang yang sikah yang terpercaya, bahwa amal-amal anak Adam itu selalu dilaporkan pada tiap-tiap hari Kamis dan malam Jumat. Saya rohame malam Jumat, malaikat membawa amal yang ditanya puput mingguannya dilaporkan kepada Allah Ta'ala. Distor oleh malaikat kepada Allah. Maka tidak diterima oleh Allah amal orang yang memutus silaturahmi. Banyak ada satu orang di saat dilaporkan oleh malaikat, laporan malaikat tersebut ditolak oleh Allah. Hanya diterima setorannya Allah, yaitu laporan amalan orang yang memutus silaturahmi. Anggetung. Jadi kan sia-sia rugi beramal kalau tidak diterima oleh Allah. Nah, hati-hati ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, annahu wasungguhnya Rasulullah menjelaskan, atani Jibril alaihissalam faqal. Jibril mendatangi aku. Jibril alaihissalam mendatangi aku, maka dia berkata, hadhihi lailatun nis min Sya'ban. Hai Muhammad, ini adalah malam pertengahan bulan Sya'ban. Yang tentang nisfu Sya'ban. Nah, walillahi fiha itqa'u minan nar bi'adadi sya'ri ghanam. Di dalam malam nisfu Sya'ban ini, kata Jibril, Allah memerdekakan orang-orang dari api neraka dengan sejumlah bulu kambing. Ditnan le bule kameng, ana tho bilu ngampai da bilu na bule kameng. Ditnan le ge pemerdeka oleh Allah urang-urang dari api neraka bab malam nisfu Sya'ban. Tetapi kata Jibril, la yandurullahu fiha ila musyrik wala ila musyahin wala qati'ir rahim wala ila musabbal. Ai izaruhu khaila wala ila aqi walidayh wala ila mudminil khamr. Ada beberapa orang yang pada malam yang sangat besar rahmat Allah, di mana Allah memerdekakan penduduk neraka sejumlah bulu kambing, tapi tidak Allah perhatikan. Hana peduli ke urangnya oleh Allah. Urangnya yang pertama musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Asai persekutu Allah nyan hana
hana gekala oleh Allah. Sekalipun semayang, itu na urang musyrik semayang, tetap hana permohon oleh Allah. Na urang musyrik semayang nan? Hah? Nah, gimana nah irone? Mukdiji Allah gepegah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Baik tak pu syirik dengan tak ibadah Tuhan ahada seseorang. Berarti dalam ibadah na syirik urang. Hai itu mayang contoh ibadah na syirik. Nyan monyo na syirik hang gepermun oleh Allah. Wala ila musyahin, dan tidak diperhatikan oleh Allah pada malam nisfu Syaban, musyahin, orang-orang yang berdukun, dukun-dukun tu. Dukun-dukun yang mengon dengan setan kena ya. Yang ufejin ngan jin. Ya, nah ufejin ngan jin. Nyan han ge permun li Allah. Wala qati'ir rahim, dan tidak juga Allah peduli, Allah perhatikan kepada pemutus silaturahmi. Yang kedua, yang hana peduli li Allah bab malam nisfu Syaban, yang puputus silaturahmi. Yang keput wala ila musabbal, dan tidak diperhatikan oleh Allah kepada musabbal. Musabbal artinya orang-orang izaruhu khaila, yang kain sarungnya khaila. Khailanya berdasar artinya sombong. Urang jamun, nya cerita jamun, hanya dah persesuaian jino. Jamun urang sombong, nyan menyogusuk baje ijakrung gemuroh-roh. Muroh-roh ijakrung. Arti muroh-roh lewat mata kaki umiyup. Koni watih mata kaki umiyupnya. Pukun musampuh habe. Nya urang sombong nyamun lengan baje ke. Pakaian urang sombong nyamun. Jamun yo masa Rasulullah. Jadi maknanya orang-orang yang berpakaian yang sombong nyan han diperhatikan li Allah. Han perhatikan cuman li Allah urang-urang yang sombong dengan berpakaian. Cara urang jamun sombong, taturi urang jamun sombong berpakaian, tegesuk pakaian terlalu panjang. Jino hana tado. Jino kon sombong kan terlalu panjang bangai. Nafit. Bangai dah ai ja ke hana doh pinggang muroh-roh. Bangai yang kon sombong. Jadi kesombongannya yang menjadi. Yang selanjutnya yang hana diperhatikan oleh Allah bab malam nisfu Syaban, wala ila akil walidai, dan tidak Allah perhatikan kepada orang yang durhaka terhadap kedua orang tua. Nyan hana geperumun ti Allah. Munyo tambang dalam durhaka berarti hang gepumerdeka malamnya. Salah lain pemerdeka, tapi punya salahnya han gepumerdeka. Yang terakhir wala ila mudminil khamr, dan tidak Allah perhatikan pada malam nisfu Syaban kepada mudminil khamr, orang yang selalu minum khamar. Mabuk tapi ana pri-pri. Jamun khamar jino macam-macam. Macam-macam jino nan kan, nyo jamun hanalunan khamar. Nyo batanyo mungkin jamun tua tagainan ni. Ijuk matam. Jino macam-macam. Na bentuk pe, na bentuk tupung, kayak sabu-sabu, na bentuk i, macam-macam. Na kaye, macam-macam. Orang yang selalu mengkonsumsi itu tidak mau berhenti, maka sekalipun pada malam yang besar sekali rahmat Allah di malam tersebut, di mana Allah memerdekakan hambanya dari api neraka, orang tersebut tidak mendapatkan perhatian dari Allah. Salah satu yang termasuk dalam bab kita ini adalah qati'ur rahim, urang puputuh silaturahmi. Nya hanapu melempok le urangnya merumpok rahmat Allah. Hanapu yang iktikaf dalam masjid pun merumpok Lailatul Qadar. Merumpok. Nyong anu dah naga geron pegah meno handap biwa anu rumah. Kawai kon ni telepon ada anak kawa bijut pegah keno, tepegah nyangka ada tak dalam masjid perle Lailatul Qadar ham merumpok. Merumpok rahmat Allah. Kemudian baca tu hadis riwayat Ibnu Hibban dan selainnya, salah satun la yadkhulul jannah. 3 orang tidak akan masuk surga. Gekun li Rasulullah. Yang pertama mudminul khamr, orang yang selalu minum khamar. Lagi hadis tak nyoti. Yang kedua qati'ur rahim, yang ketiga musaddiq bisihri, orang yang membenarkan sihir. Sabohnya hanaidih naino. Tapi mana karat saban? Yang hana tamang surga lehedron begar Rasulullah. Yang pertama selalu mabuk. Yang kedua yang memutus silaturahmi. Yang ketiga yang membenarkan sihir. Urang patih ke sihir. Nya sama dengan makna dukun.
Tanya kon nama dukun tapi tak jak bak dukun. Tak patih apa bak dukun. Dalam hadis lain ngeberah Rasulullah so yang jak bak dukun. Walaupun hanai patih kedih put le hura hana terima ngamai. Dak semayang dak puasa lam put le huranya hana terima. Munyo mati lama sih. Enggak hati-hati jak bak dukun. Hati-hati. Jadi membenarkan sihir itu berbahaya. Cuma dengku mana sihir dengan keramatnya ana jauh beda. Ladang murung membenarkan sihir dengan gepekea keramat. Ana jauh beda sihir dengan keramat. Karena sihir karamah sama-sama persoalan yang menyalahi adat. Nah dua urang musuh, gejak laujun han bulut. Yang bisa jadi sidro keramat, sidro sihir. Hati-hati danyo. Baik dia pegah urung sihir keramat, yang kata pu betul sihir danyo. Ham janda mong surga. Kiban cara ada kalon sidro nyan keramat, sidro sihir. Nekalon ada terus ada lehu. Rupanya sidro kita mau masjid ke semayang lehu. Sidro hana. Idih pasai kerogo. Wait. Nyan merti yang tamang masjid nyo keramat yang na semayang lehu. Yang hana semayang lehu ada jut gujak na ujun han bulut nyan mesti nyan beda. Bena meki rone hatai kajut. Jak na ujun han bulut kamandung keramat hana. Yang ke hati-hati. Mungkin no mendang insyaallah uku akan lelam hadis-hadis lain. Terutama lun kalen lun bacanya hadis-hadis tentang ancaman terhadap orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Untuk pengajian kitanya dengan baca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.